Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Kali ini saya mau berbicara tentang hidup tanpa riba. Itu caranya bagaimana? Karena banyak sekali teman-teman yang bilang, Mas Arli, zaman sekarang ini kalau nggak kredit kita nggak akan punya, ya. Nggak kredit kita nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah gitu. Kita selalu ada sistem kredit di setiap lini kehidupan kita. Bahkan yang lebih parah, orang makan aja gesek kartu kredit. Itu sangat-sangat parah, saudara. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan pada Anda, sebetulnya langkah untuk bisa hidup tanpa riba itu bagaimana, ya. Bagi yang sudah hadir boleh langsung absen. Bagi Anda yang suka dengan tayangan-tayangan saya, silakan Anda klik love dan bagikan, ya. Karena beberapa tips akan saya berikan pada malam hari ini khusus untuk Anda. Silakan dibagikan, silakan diklik love apabila Anda suka. Nah, oke. Selamat datang semuanya, ya. Anda boleh tag teman-teman Anda yang Anda rasa perlu, ya, ilmunya. Karena sebetulnya hidup tanpa riba itu mudah, gitu ya. Masalah itu sebetulnya menghindari hutang apa menghindari riba gitu. Saya menghindari hutang dan riba. Kenapa? Karena riba itu sebagian besar ada dalam kondisi utang piutang. Ya, dalam transaksi utang piutang itu sebagian besar riba. Nah, banyak sekali orang tanya sama saya, Mas Arli, kalau rumah itu, kan saya kan sering bilang ya, kalau rumah itu kita nggak perlu ngangsur, ya, kita nggak perlu ngangsur. Terus harusnya gimana? Ya, kalau saya sih bangun, ya, membangun dari awal. Nanti saya akan ceritakan bagaimana tahapan-tahapannya. Dan banyak teman-teman yang bilang, Mas, kalau rumah itu apa namanya? Kalau ada yang menyediakan cicilan tanpa riba bagaimana gitu ya? Cicilannya flat, nggak pakai riba, terus gimana gitu? Kalau saya tetap enggak gitu, tetap enggak. Karena prinsipnya adalah saya menghindari hutang dulu. Kalau kita bisa menghindari hutang, insya Allah secara otomatis kita tidak akan terlibat dalam transaksi-transaksi riba. Karena sebagian besar riba ada di dalam hutang piutang. Yuk kita bahas kali ini supaya teman-teman bisa paham, ya. Nah, ini baru pertama kali ya saya coba live malam di studio baru, ya. Belum ditempatin sih, tapi sudah lumayan, ya. Oh, ya. Oke, kita masuk ruangan. Saya ucapkan selamat datang bagi yang sudah datang. Suaranya mungkin agak beda tadi, agak gaung ya, karena ada nggak ada barang di situ. Kita duduk sini lah biar nyaman. Ya, salam kenal semuanya. Alhamdulillah. Selamat datang, ya. Oke, malam ini temanya adalah hidup tanpa riba, gimana caranya, ya. Hidup tanpa riba gimana caranya? Ini penting sekali untuk teman-teman sekalian, karena sebetulnya riba itu banyak ya terjadi di transaksi utang piutang. Ya, riba banyak terjadi di transaksi utang piutang. So, gimana caranya kita menghindari riba? Yang pertama, hindari hutang. Ya, pertama hindari hutang. Oke, riba itu apa? Ya, teman-teman ada yang tahu apa tuh riba itu? Ya, mungkin kadang-kadang teman-teman nggak paham riba itu apa gitu ya. Nah, kalau bunga itu adalah riba, itu kan keuntungan, Mas Arli. Nah, kalau kita jual beli ada riba juga berarti, karena ada keuntungan. Nah, ini berarti belum paham gitu. Sebetulnya prinsipnya itu sama, ya. Kalau jual beli kita ada keuntungan, tapi kalau yang dijual belikan itu adalah uang, nah ini adalah keuntungannya menjadi riba. Jadi arti dari riba itu sendiri adalah tambahan. Paling gampang itu yang terjadi adalah dalam hutang piutang, ya, dalam hutang piutang. Dalam jual beli itu ada riba juga, ya. Jual beli itu ada riba. Kalau Anda nggak paham, itu nanti akan terjadi riba. Ya. Dalam hutang piutang itu akan banyak sekali sekarang yang mengandung riba. Ya. Makanya kalau Anda menghindari hutang, insya Allah Anda sudah 90% terhindar dari riba. Ya. Orang pinjam 10.000, kembalinya 12.000, berarti yang 2.000 adalah riba. Gitu loh. Ada yang menyamakan, Mas, riba, anti riba kok masih pakai bank gitu loh. Nah, kita transfer pakai apa kalau nggak pakai bank? Ya, riba adalah tambahan. Selama kita transfer, terus kemudian tidak ada tambahan di situ. Ya, kalaupun ada itu adalah biaya jasa, misalnya jasa
jasa transfer gitu ya, administrasi, itu bukan riba. Di dalam perbankan itu pun tidak semua hal yang ada di bank itu adalah riba, gitu loh. Bahkan ada yang bilang, Mas, bank kan riba gitu. Bank itu tidak riba, bank itu kantor, ya kantor. Riba adalah transaksi-transaksi pinjam peminjam, utang piutang yang ada bunganya. Nah, bunga itu adalah riba, ya. Bunga itu adalah riba. Yuk kita belajar sama-sama lah gitu tentang riba. Bolehlah kita bersuara keras tentang riba, tetapi kalau kita langsung pukul rata gitu loh, Mas anti riba kok masih pakai bank gitu loh. Ya kalau nyimpen uang saya enggak gitu. Nyimpen uang saya enggak. Kenapa? Karena nanti akan terjadi bunga. Tapi kalau transfer masih terima uang pakai rekening, ya pakai apa lagi gitu. Orang kirim dari Kalimantan, dari Johor, orang kirim uang ke saya, membeli produk saya, masuk diantar dari Johor ke sini, kan nggak masuk akal gitu. Ya, jadi seperti itu. Riba adalah tambahan dalam utang piutang. Nah, sekarang gampangnya adalah kita pinjam 10.000 balikinnya 12.000. Kita pinjam 1 juta balikinnya 1.100.000, maka 100.000-nya adalah riba. Nah, inilah yang dilarang gitu. Dan ini nggak berkah. Ya, ini nggak berkah. Terjadi sebelum tahun 2012. Ya, saya bergelut dengan transaksi riba. Maksudnya apa Mas Ali? Saya kalau modal usaha ya, saya masukin BPKB, cair uang, terus kemudian saya pakai modal. Kemudian kan kita mengangsur. Kalau dihitung itu ada perhitungan bunga di situ. Itulah riba. Ya. Kalau nggak pakai bank simpannya di mana? Simpan aja gitu. Ya, simpan aja. Gaji karyawan dan satpamnya riba nggak ya Mas? Nah ini kan lucu gitu, gaji kok riba gitu. Gaji ya gaji aja gitu. Ribanya bagaimana? Biasa aja gitu ya. Jadi riba paling mudah kita pahami adalah dari utang piutang. Ini akan saya bahas. Ya, ini akan saya bahas. Paling mudah adalah dari utang piutang. Contoh, Anda beli mobil, ya harga 100 juta. Kemudian Anda dibantu oleh pihak leasing, ya, di mana BPKB-nya sebagai jaminan. Kemudian pihak leasing mencairkan duit, ya, diberikan kepada si penjual mobil. Terus Anda mengangsurnya kepada leasing, ya, dengan ada tambahan bunga. Nah, bunga ini adalah riba. Ya, gampangannya itu riba sama dengan bunga. Bunga sama dengan riba, itu paling gampang ya. Tidak hanya bunga, riba itu tidak hanya bunga, tetapi 90% riba itu terdapat pada bunga. Nah, kalau ini yang bisa kita hindari ya, kalau ini bisa kita hindari, maka kita akan bisa lebih apa istilahnya, lebih mudah ya memahami bagaimana sih kita bisa anti riba. Maksudnya anti riba adalah saya tidak menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang maupun untuk berhutang gitu ya. Bahkan saya menghindari hutang. Nah, maka sekarang kita harus lihat lagi. Di tahun 2012 saya berusaha keras untuk hijrah, meninggalkan riba. Berarti yang saya pikirkan adalah gimana caranya saya bisa hidup tanpa harus kredit, tanpa harus pinjam duit gitu. Sekarang ini banyak sekali kan teman-teman yang merasa hidupnya sangat tergantung dengan bank. Bahkan ada nggak teman-teman yang di sini yang merasa takut kalau BI checkingnya jelek? Ayo ngaku, bilang saya gitu. Atau sudah nggak takut lagi BI checkingnya jelek? Dulu saya takut BI checking saya jelek. Ya, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya begitu kita mau telat angsuran, ditelepon sama pihak bank, di WA, di SMS. Pak, tolong dong Pak, ini tolong segera bayar angsurannya, sudah jatuh tempo. Nanti telat itu akan membuat BI checkingnya jelek. Ya, BI checkingnya jelek. Nah, pada saat kita belum hijrah, pada saat kita merasa tergantung dengan utang, jangan sampai jelek. Kenapa? Kalau kita jelek BI checkingnya, kita nggak bisa utang lagi. Coba, ya. Kalau BI checking kita jelek, kita nggak bisa utang lagi. Betapa tergantungnya kita dengan utang. Angsuran motor harus tertib terus. Kalau sampai telat 1 minggu,
BI checkingnya langsung ya merah. Wah. Resikonya apa? Resikonya nanti kalau mau KPR nggak bisa. Kenapa? Karena pihak perbankan ngecek nih, oh si Fulan pernah telat angsuran motor, nggak CC dia. Gitu. Ya, sampai sini paham ya. Nah, ada pendapat, Mas Arli, kalau saya pinjamnya di bank syariah, gitu. Bank syariah induknya tetap BI, sistemnya tetap bunga, cuman bahasanya berbeda. Mohon maaf nih ya, saya harus mengatakan dengan apa adanya. Maka tidak jauh berbeda antara konvensional dengan syariah. Istilahnya saja yang berbeda. Ya, kalau di situ bunga, di sini ujroh misalnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi sebetulnya saya dulu sering banget ya sudah membahas ya tentang hal ini. Tapi bukan ini berarti saya mengecilkan sistem perekonomian umat, bukan mengkerdilkan itu, tidak ada maksud seperti itu. Tetapi apa yang harus saya sampaikan adalah kalau memang itu sistem perbankan itu kan nggak ada ya bank syariah yang 100% bisa menghindari riba, itu nggak ada gitu. Ya, mau bagaimanapun juga sistemnya nggak akan bisa. Kenapa kok nggak akan bisa? Karena begini, ya, bank itu hidupnya dari mana? Bank itu hidupnya harus dari hasil keuntungan dia memutar uangnya dalam kredit. Uangnya bank itu harus keluar. Ya, uang bank itu harus keluar, harus dipinjam orang. Entah dalam bentuk KPR, dalam bentuk pinjaman mikro, dalam bentuk macam-macam kartu kredit dan lain sebagainya. Penghasilan bank yang terbesar harus dari kredit. Ya, aturannya udah kayak gitu. Ya, kalau kredit yang dapat keuntungan, kredit yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba. Apapun bentuknya, apapun bahasanya, mau dibikin syariah mau nggak syariah, selama itu pinjam uang, balikinnya itu lebih, maka kelebihan tersebut adalah riba. Sampai sini paham ya? Saya belum bahas yang lain-lain loh, ini dari utang piutang dulu. Ya, kita bahas dari utang piutang dulu. Mau itu yang melakukan adalah bank konvensional, mau itu yang melakukan adalah bank syariah, mau itu yang melakukan adalah bank Arli, mau bank Budi, mau bank siapapun, bank Toyib sekalipun, ya, minjemin duit, baliknya ada kelebihannya pada saat pengembalian, maka kelebihan tersebut adalah riba. Sepakat dulu sampai sini? Ya, itu bahasa gampangnya, gitu. Riba itu macamnya ada banyak, tapi ini yang paling banyak terjadi. Ya, ini yang paling banyak terjadi. Mas, kalau kredit barang tanpa bank, nah, kredit barang, jualan panci, ya, dijual bayarnya adalah 30.000 kali 4 bulan, misalnya, gitu. Akadnya dari awal sudah seperti itu bukan riba. Ya, jual beli. Transaksinya yang minjemin adalah si penjual, gitu. Ini barang saya jual kepada kamu bayarnya 4 kali boleh, nggak masalah, gitu ya. Itu bukan riba, gitu. Jual beli barang. Tapi kalau jual beli uang, ya, kalau pinjam meminjam, nih kamu tak pinjemin duit 100.000, ya, nanti baliknya adalah 120.000. Maka 20.000-nya adalah riba. Nah, bagi hasil gimana, Mas? Oke. Riba juga terdapat dalam bagi hasil. Banyak sekali orang seperti ini. Saya sering dapat tawaran, Mas Arli, tolong modali saya proyek. Ya, bagi hasilnya adalah 1%. Jadi kalau saya modalin dia 100 juta, maka setiap bulan saya dapat bagi hasil katanya adalah 1%, alias 1 juta. Berarti 1 juta itu adalah riba. Kenapa? Karena proyeknya belum tentu untung, tapi bagi hasilnya sudah ditentukan 1%. Sudah ditentukan 1% dari nilai modal. Gitu. Jangan disenggol sama istri saya. Tak lihatin sekalian kan? Tuh kan, saya tuh ditemenin cewek cantik dari tadi. Gitu. Ya. Berarti kredit motor bukan riba dong, Mas. Anda kreditnya sama siapa? Sama leasing atau sama yang punya motor? Ya. Kebanyakan kan sama leasing. Gitu. Kalau sama yang punya motor, nah,
tinggal bagaimana harganya. Kalau harganya berbeda pada saat kredit sama pada saat tunai dan pada saat kredit, itu adalah beda harga. Ada pendapat ulama yang mengatakan itu riba dan ada ulama yang memperbolehkan. Gitu ya. Jadi saya kalau A ya A, B ya B gitu ya. Lah Anda menganut yang mana? Kalau saya menganut yang tidak memperbolehkan. Gitu. So hindari aja kredit gitu loh. Gampangnya seperti itu. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Itu ada perbedaan pendapat gitu ya, ada perbedaan pendapat. Nah, Masya Allah cantik. Dibilang cantik loh yang. Cantik lah istri saya. Orang ganteng jodohnya cantik gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi ini adalah pemahaman ya bagi Anda yang awam tentang riba. Gampangnya, kita bikin gampangnya. Kalau Anda bisa memahami hal ini dengan mudah, maka Anda bisa menghindari riba. Ya, gampangnya adalah pinjam meminjam ada kelebihannya, maka kelebihan tersebut adalah riba. Gampang ya. Maka hal pertama yang saya hindari waktu saya pengen hijrah dari situasi riba, karena utang saya banyak sekali waktu itu, gitu. Dan ada pilihan bagi saya, gitu. Saya bilang sama istri saya, ini saya lanjutin apa saya off, gitu, apa saya cut. Ya. Kalau saya lanjutin, maka saya harus utang lagi lebih besar, gitu. Ya. Nah, kalau saya kalau saya nggak lanjutin, ya, kalau saya lanjutin maka saya harus pinjam lebih besar. Kalau saya nggak lanjutin, maka semua yang saya punya harus saya jual, gitu. Saya nggak usah kredit lagi, dan saya jadi nggak punya apa-apa. Itu dilema saya bersama istri tahun 2012 akhir. Ya, kita ngobrol 4 mata, terus dari hati ke hati gitu ya. Ini 4 tahun pernikahan kok kayak gini gitu ya. Gak kemana-mana, serba susah, apapun jadi berat gitu ya. Karena utangnya terlalu banyak. Setiap hari kejar angsuran, kejar setoran, jatuh tempo. Saya tuh sampai pusing sama jatuh tempo gitu loh. Itu adalah satu kata-kata yang aduh gitu. Kalau cobalah Anda kalau dapat SMS itu ada kata-kata jatuh tempo, itu rasa hatinya gimana coba? Perasaan hatinya gimana? Gak nyaman toh gitu ya. Jadi jatuh tempo itu penyakit buat saya. Jatuh tempo itu rasanya kayak aduh gitu ya. Maka saya menghindari dari jatuh tempo. Nah, setelah itu yang saya lakukan apa? Saya udah capek banget sama jatuh tempo. Bertahun-tahun saya menghadapi jatuh tempo lagi, jatuh tempo ki panganan opo loh ya. Rasanya nggak enak gitu loh. Ya. Nah, jatuh tempo itu hal yang paling menyebalkan dalam hidup saya gitu. Bener gak sih? Gitu. Ya. Gimana rasanya kita hidup tanpa jatuh tempo? Sebulan aja. Saat itu gitu sih pikiran saya. Aku tuh pengen banget ngerasain sebulan aja nggak ada tagihan jatuh tempo. How it feel? Ya, pasti sangat menyenangkan, pasti akan bahagia. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya terus tawar-menawar sama istri saya, ini gimana kalau mobil-mobil tak lepas semuanya, atau saya harus nambah hutang supaya bisnis saya bisa jalan lagi. Ya. Nah terus istri saya ini di depan saya ini ada saksinya ini. Ngomongnya apa? Yang minta mobilmu ki yo sopo, sing suruh beli mobil ki yo sopo, gitu loh. Loh enggak toh, loh enggak lah, kan kamu sendiri yang mau beli mobil gitu loh, sampai beberapa, ya. Sing nyuruh ki yo sopo, loh, lah terus pengenmu gimana? Saya tanya loh gitu. Aku tuh yang penting gini loh, nek aku ngomong itu tolong didengerin, itu aja. Iya, beneran cuman itu, iya. Nek ngomong tolong didengerin, cuman itu ternyata loh. Lah itu kan gampang gitu. Saya nggak usah harus buka cabang lah, buka kafe lah. Saya nggak harus keluar kota sekian lah gitu. Saya nggak harus kerja keras kayak begini, ngadepin jatuh tempo, angsuran, harus keluar kota, kejar setoran, setor lagi, kejar setoran, setor lagi, kejar setoran, setor lagi, kayak nggak ada hasil gitu. Ya, yang penting nek ngomong tolong dirungokne gitu. Itu aja kata istri saya waktu itu. Saya masih ingat itu adalah kalimat yang kayak menempeleng saya saat itu. Dan akhirnya loh,
gitu ya. Berarti kalau mobil kita nggak punya mobil nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, orang kita nikah aja, kamu gimana? Ketemu aku pertama kamu ya nggak punya apa-apa gitu. Oh gitu ya. Akhirnya tak lepasin semuanya. Ya. Saya lepas semuanya. Saya jual rugi. Itu yang saya lakukan. Gitu ya. Terus ada sebuah apa namanya? Saya lupa itu hadis apa ayat ya gitu. Mungkin anda bisa memberikan saya masukan. Ini adalah terjemahan dari hadis atau ayat Quran. Yang mana jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Bagi anda yang tahu ini hadis atau ayat, silakan anda sharing di komentar. Ya, itu terngiang-ngiang gitu. Akhirnya apa? Mobil itu tak lepasin semuanya. Saya berjuang keras untuk menjual mobil-mobil saya. Gitu. Ya. Kenapa? Saya yakin Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan, pokoknya bismillah. Pokoknya saya bilang sama istri, bismillah ya, bismillah gitu. Ya udah, pokoknya kita jalan aja. Setelah itu kita jalan. Ya. Terus akhirnya saya naik motor sama saya naik motor, pindah kontrakan, kita cari kontrakan. Ya, yang lebih kecil dari yang sebelumnya saya kontrak, ya pindah kontrakan. Kalau tadinya agak gede sedikit, terus kita pindah ke tempat yang agak jauh, terus agak kecil, gitu. Supaya lebih murah. Ya memang lebih murah kontrakannya waktu itu. Ya. Nah, setelah itu terus kemudian saya merintis sesuatu dan alhamdulillah semuanya lebih mudah. Ya. Hidup dengan apa adanya, hidup dengan sederhana. Rumah masih kontrak, tidak masalah. Gitu, nggak masalah. Dan saat itu kayak ringan, apapun kayak enak gitu loh ya. Nggak punya mobil, nggak masalah gitu. Karena memang belum punya duit untuk beli mobil. Setelah punya duit untuk beli mobil pun kita nggak beli mobil juga saat itu. Setelah punya duit untuk beli rumah pun kita juga nggak beli rumah saat itu. Masih kontrak aja gitu. Serius, itu yang kami lakukan karena wis legowo, dua-duanya sudah legowo. Ya sudahlah gitu. Ya nanti kan gampang gitu. Ya. Udahlah, tenang aja, kontrak juga bisa gitu. Nah, maka bagi teman-teman yang suka latah nih, kalau nggak KPR nggak akan punya, tolong ini ya, mindsetnya jangan sekerdil itu. Gitu. Sekarang Mas Arli enak, bisnisnya sudah jalan, bisa beli properti dan lain sebagainya. Nah, dulu gimana gitu? Dulu pada saat saya ngomong riba, orang juga teriak, lah kamu masih kontrak ngomong riba gitu, sok-sokan. Ya. Hidupmu aja masih kontrak lah, saya kan lebih baik saya KPR nih gitu. Banyak orang yang seperti itu dulu awal-awal gitu ya. Ya udah saya diem aja gitu. Ya. Begitu sekarang, ya enak Mas Arli sudah sukses, tidak semua orang seberuntung Mas Arli. Loh iki piye to wong iki? Jane karepe ya apa gitu. Karepe piye? Kalau memang nggak mau ya wes enggak usah. Ya. Jadi bagi teman-teman, saya yakin sekali yang nonton live streaming saya pasti pengen belajar sesuatu kan gitu. Ya apa yang ingin Anda pelajari? Hidup tanpa utang, hidup tanpa riba. Ya, akhirnya saya buat perhitungannya yang sudah saya share di YouTube. Anda cari di YouTube saya, itu banyak banget itu. Ya, sudah banyak banget saya share di YouTube. Silakan, ya silakan. Jadi ada yang berpendapat, ya kalau kontrak rumah, kalau apa lebih baik untuk ngangsur KPR daripada untuk kontrak gitu. Ya, hitungan, coba hitunglah, gitu. Kalau kontrak di lokasi yang sama dengan KPR di lokasi yang sama, itu untung mana? Saya pernah ngitung kok gitu. Ya, saya pernah ngitung. Saya pernah kontrak di angka 7 juta. Ya, 7 jutaan. Kalau 10 tahun itu kita kehilangan uang 70 juta. Bener nggak? 70 juta. Kalau saya KPR rumah itu, ya rumah itu harganya yang saya kontrak saat itu adalah sekitar 300-an juta. Rumah 300-an juta. Kalau tak KPR 10 tahun, ya, wis plek bungane tok itu 300 juta. Ya, hitungan bodoh lah, hitungan gampang. Bungane tok 10 tahun itu adalah 300 juta. Di mana 300 juta Anda bisa dapat tanah, bisa bangun sendiri. Sampai sini Pak. Permasalahannya adalah, Mas Arli kalau beli tanah kan uangnya harus besar di awal. Ya bangun juga kita harus punya uang. Ya iyalah bangun pakai daun ya nggak bisa lah gitu. Tapi kan ada manajemennya gitu loh. So kita harus belajar.
Ya, so kita harus belajar, cobalah dihitung berapa sih keuntungan developer properti gitu. Maka saya belajar properti, hitung-hitungannya gimana developer dan sebagainya. Saya beli buku, saya tanya teman-teman developer, untungnya berapa sih? Ternyata untungnya banyak, berarti bangun itu murah gitu. Ya, saya nggak beli rumah jadi, saya bangun terus gitu. Kenapa? Karena hitungannya lebih murah. Sampai situ ya. Nah, oke, kembali ke topik pembahasan. Gimana cara kita menghindari riba? Hindari utang. Utang apa? Yang pertama, hindari KPR. Ya, yang pertama, hindari KPR. Apapun yang terjadi, bismillah. Apapun yang terjadi, hindari KPR. Ya, ada penawaran KPR seperti apa? Hindari. Nggak usah. Saya belum mampu membelinya. It's okay, gitu. Nah, aku belum mampu membeli, ya sudah, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Banyak tekniknya. Anda silakan lihat tanpa KPR Arli Kurnia di YouTube. Saya berikan hitung-hitungannya, solusinya seperti apa. Ya. Yang kedua, yang pertama hindari KPR. Yang kedua, hindari leasing. Kalau udah terlanjur gimana? Nah, kalau misalnya sudah tinggal sedikit ya teruskan aja sampai selesai, jangan utang lagi. Tapi kalau misalnya serasa masih banyak dan Anda terlalu berat, jual. Gitu. Kalau Anda masih sanggup ngangsur, ya angsur aja sampai selesai, tapi nanti jangan berutang lagi apapun. Ya, dibikin gampang gitu loh, ya. Kita bikin gampang aja hidup kita, bikin longgar, bikin simple, bikin sederhana supaya kita nggak terlalu banyak pikiran. Ya, wes bismillah, ini wes terlanjur, wes kadung, ya wes tidak apa-apa. Ya, yang paling penting adalah lunasi, setelah lunas nanti jangan KPR lagi. Udah gitu. Ya. Tapi kalau saya berat Mas ngangsurnya, jual. Gitu. Nggak laku-laku Mas, sabar. Gitu loh, ya. Tapi simpel ya. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur KPR jangan berkecil hati. Ya, kalau masih mampu ngangsur sampai lunasin sampai selesai. Gitu. Kalau ada duit bisa jual sesuatu, jual tanah, lunasin. Kalau nggak bisa, ya sudah, angsur sampai selesai. Sekuat tenaga. Sudah. Habis itu jangan utang lagi pokoknya. Yang penting niatnya gitu. Ya. Setelah itu apa? Kalau misalnya terlalu berat, jual, langsung iklankan, tawarkan. Ya. Sederhana ya. Bagi Anda yang senang dengan tayangan ini, Anda klik love dan klik bagikan. Silakan. Bagi Anda yang senang dengan tayangan ini, klik love dan klik bagikan. Pertama KPR, hindari KPR bagi yang belum terlanjur. Yang terlanjur seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Seperti itu. Kedua, leasing. Leasing. Bagi Anda yang kredit kendaraan. Banyak pilihan kendaraan seharga DP Anda. DP yang Anda keluarkan. Banyak sekali pilihan kendaraan lain seharga DP yang Anda keluarkan. Wes ngomong mobil apa wes? Ngomong mobil apa? Ya, Anda pengen beli mobil. Mobil apa? DP-nya berapa? Jangan beli yang di luar batas kemampuan, maka akan terjadi hutang. Gitu loh. Beliau yang sesuai kemampuan apa? DP. DP-nya berapa? DP-nya 20 juta, ya 20 juta belikan mobil. Mana ada Mas mobil 20 juta? Banyak. Banyak. Yang jadi masalah kan Anda gengsi nggak makainya gitu loh. Ya. Kan saya sudah sering bilang, mau bebas riba, hilangkan gengsi, tinggalkan spekulasi. Dua itu kunci. Ya. Masih kontrak nggak apa-apa. Mobilnya harga 15 juta, no problem. Gitu. Ya kayak karyawan saya tuh loh, ada Pak John itu punya motor, butut motornya, terus dikasih stiker, Apik nggonmu, wah ya, stikernya keren, Apik nggonmu gitu ya, ini rendah hati sekali gitu. Jadi sederhana sekali, simple. Dua, leasing kendaraan, banyak sekali teman-teman utang di kendaraan. Yang ketiga, modal usaha. Banyak sekali orang yang modal usaha pakai bank. Kalau Anda bisa menghindari tiga ini, KPR, leasing, modal usaha, semuanya tidak pakai bank. Sederhana, semampunya, sepunyanya uang, tinggalkan gengsi, tinggalkan spekulasi, Anda bisa bebas dari riba. Kehidupan Anda jauh lebih longgar, jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Kenapa tenang itu nomor satu? Wah ini, perawatan kendaraan second agak berat Mas ya. Lebih berat bunga kendaraan baru daripada perawatan kendaraan second. Lebih berat. Lebih berat.
Bunga mobil baru sama merawat mobil second itu jauh lebih berat bunga mobil baru. Ya, bunga itu berat. Wes toh, hitung aja bunga. Gitu. Itu bisa berkali-kali lipat dari harga kendaraan itu sendiri pada saat nanti lunas. Gitu, Anda akan pusing gitu. Ya, sampai sini ya dipahami ya. Jadi ada teman-teman yang memang belum berhitung. Coba kita hitung. Ya, ngerawat kendaraan itu seberapa sih paling gitu. Ya. Kalau belum bisa semuanya dibagusin ya pelan-pelan gitu. Ya. Itu tidak semahal Anda bayar bunga kendaraan yang baru. Ya, sampai sini ya. Oke, kendaraan dan modal usaha. Nah, modal usaha gimana Mas? Saya sudah sering ngomong kalau ini ya. Dengan produk spesifik lah misalnya, atau dengan berpikir ke market dulu dan seterusnya. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, riba ini adalah sebuah persoalan yang kalau menurut saya ya, sistem riba itu datang lebih dulu dari virus corona. Sampai sini ya, udah paham ya? Tapi ini virus sebetulnya. Ya. Nah ini, Mas tolong kasih solusinya sedikit saja. Minjem uang tanpa riba buat usaha gimana? Yang nyuruh usaha minjem duit itu siapa? Usaha itu tidak perlu pinjam duit. Anda pinjam duit pun balikinnya pasti sulit. Siapa di sini yang pinjam duit untuk usaha dan kemudian balikinnya susah? Yes. 90% lebih orang yang berdagang dengan modal utang, dia kesulitan mengembalikan uang tersebut. Serius. Berapa banyak orang yang sudah berutang dan kemudian dia kesulitan mengembalikan uang tersebut. Yang terjadi apa loh? Mas, ada kok pengusaha besar dan itu modalnya utang loh Mas. Pertanyaan saya, mampukah dia melunasi utangnya? Pertanyaan saya, mampukah dia melunasi utangnya dari hasil bisnis itu? Coba tanyakan baik-baik. Pak, gimana kalau besok utangnya dilunasin? Mampu nggak? Orang yang usaha modal utang, begitu pandemik datang, jret langsung. Ya, pandemik datang, omset drop, gulung tikar. Ya, pecat karyawan, potong THR, potong gaji. Apa yang terjadi, saudara? Yang gulung tikar adalah usaha yang sebelumnya itu sebetulnya sudah minus. Sampai sini dipahami ya? Usaha siapa? Saya belum pernah tahu satupun orang. Ada seorang yang diwarisi utang oleh ayahnya. Usahanya gede banget. Modalnya utang, properti banyak, luar biasa, mobilnya keren, jam tangan ratusan juta, hebat sekali pokoknya. Tapi dia diwarisi utang jumlahnya puluhan miliar, pusing. Nah pertanyaannya adalah, Anda mau mewariskan apa kepada anak cucu keturunan Anda? Harta atau utang? Gitu. Karena banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali teman-teman yang pertama modalnya utang, bisanya bertahan bisnisnya dia kalau utangnya diperpanjang. Sekian lagi, ada nggak yang ngalamin ini? Yang curhat ke saya sih banyak banget. Usahanya tidak bisa diteruskan kalau utangnya tidak diperpanjang. Benar gak sih? Maka menurut saya usaha itu ya dari awal harus disetting tanpa utang. Kecil nggak apa-apa, tidak terkenal nggak apa-apa, nggak keren nggak apa-apa, yang penting profit. Karena bisnis itu bukan masalah kita cari modalnya bagaimana, tetapi bagaimana kita mencari keuntungannya gitu. Ujungnya bisnis apa sih? Keuntungan gitu. Kita bisa menghasilkan keuntungan dari mana? Dari menjual produk yang berkualitas kepada customer. So pikiran kita adalah siapa customernya? Ya,
Sampai sini ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi teman-teman yang berbisnis modalnya utang sebetulnya merasa kesulitan. Sebetulnya. Tapi kadang-kadang tidak merasa gitu loh. Sebetulnya dia kesulitan tetapi tidak merasa, saya ralat. Sebetulnya dia kesulitan. Kenapa begitu? Kita bilang, Pak, bisa nggak bulan depan utangnya dilunasi semua? Pikirannya jual aset lah, apalah segala macam, jual aset nggak laku-laku lah. Itu yang terjadi. So, ada juga orang yang bisnis semakin besar omset semakin besar utangnya. Nah, ini kan keliru. Harusnya semakin besar omset tabungannya semakin banyak gitu. Tapi kenapa semakin besar omset malah semakin banyak utangnya gitu. Nah, ini keliru. Ya. Sampai sini pahami ya. Ada 3 hal yang harus kita hindari untuk bisa hidup tanpa riba. Yang pertama, hindari KPR. Kedua, hindari leasing. Yang ketiga, hindari pinjaman modal untuk usaha. Kalau 3 ini Anda hindari, otomatis Anda nggak doyan kartu kredit. Otomatis Anda nggak doyan KTA. Gitu. Ya, nggak doyan KTA. Nah, kalau Anda bisa muter uang dari bisnis yang Anda modali dari dompet Anda, kecil nggak apa-apa, yang penting profit, Anda bisa memutar duit dari situ, maka Anda nggak butuh lagi utang. Bahkan Anda nggak butuh investor. Gitu. Ketika ditanya Mas Ali, pakai investor nggak pakai. Gitu. Kalau menginvestasikan uang saya, ya gitu, kepada bisnis-bisnis gitu. Tapi kalau saya pakai investor enggak. Ya. Nah, yuk sebelum saya tutup ada yang mau tanya yuk. Siapa yang mau tanya? Sekali lagi bagi Anda yang senang dengan tayangan saya silakan klik love dan klik bagikan. Jika ada tombol bagikan silakan Anda klik bagikan untuk pencerahan teman-teman ini. Ya. Sampai sini ya. Tadi udah beberapa saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan langsung aja. Buang gengsi, niscaya hidup tenang. Apa ya? Kenapa? Enggak. Mau nambahin, Bu? Enggak. Enggak ya. Malu banget kamu. Nulis love boleh kan? Boleh aja. Nulis kok nggak boleh. Oke. Sampai sini udah paham ya? Dihindari dulu. Nah, Mas, ini yang terakhir lah, tak kasih bonus lah ya. Tak kasih bonus lah. Gimana strateginya untuk punya rumah gitu ya? Gaji saya kecil Mas Arli. Terus gimana caranya saya bisa punya rumah tanpa riba? Saat ini saya masih kontrak misalnya seperti itu. Ya, kalau Anda pengen punya rumah tanpa riba, kalau saya pertama kali, yang paling penting itu ngumpulin dulu duit untuk beli tanah. Nabung dulu untuk beli tanah. Kalau Anda belum mampu nabung untuk beli tanah, berarti pemasukan Anda yang harus diperbesar. Ya. Kalau Anda belum mampu nabung untuk beli tanah, berarti pemasukan Anda harus diperbesar. Ada tipsnya di YouTube saya, gimana memperbesar pemasukan kita. Ya, silakan langsung cari YouTube saya, Arli Kurnia gitu. Yang belum subscribe harus subscribe loh ya. Gitu. Nah, terus setelah dapat tanahnya, Anda bisa bangun bertahap apabila memang tidak punya uang. Pondasi dulu, bangun lagi sampai atap gitu. Dan bocoran untuk Anda. Jika Anda membangun rumah, itu Anda hanya memerlukan separuh dari nominal uang yang Anda keluarkan jika Anda membeli rumah jadi. Gitu. Dengan tipe dan lokasi yang sama. Dan tanggapan Mas dari bisnis MLM, saya nggak usah nanggepin deh. Udah banyak di YouTube saya. Anda nanti tonton sendiri ya. Arli Kurnia MLM, Anda cari di YouTube lah. Ya. Kenapa masih banyak orang berpedoman ndak utang ndak jalan? Mohon pencerahannya Mas ya, tanya sama mereka ya. Gitu. Kalau buat saya
itu adalah orang yang tergantung hidupnya dengan utang. Bergantung tuh jangan sama utang, bergantung jangan sama perbankan, karena rezeki kita tidak dari hutang, rezeki kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung itu ya pada Tuhan, bukan pada utang. Gitu. Ya, sampai sini ya. Mas, gimana tips bisnis ala sahabat Nabi di era modern ini? Ya banyak sih ya gitu. Lebih ke personal sih sebetulnya tips bisnisnya. Saya ngikuti saran Mas Ali, alhamdulillah bisnis lancar, hati tenang, walaupun keluar riba perih. Ya memang tidak mudah untuk bisa kita hijrah keluar dari riba. Itu sesuatu keputusan yang besar. Ya terutama Anda yang sudah punya hutang sebelumnya, apalagi punya KPR, itu untuk hijrah dari situ memang sebuah keputusan yang besar, harus diperbincangkan dengan pasangan Anda dengan baik, dengan kepala dingin, dengan rencana yang matang, dengan tekad yang bulat tentunya, ya. Tapi insya Allah kalau niatnya baik, ya hasilnya juga akan baik. Giveaway Mas, waduh ilmunya aja udah lebih mahal dari giveaway ya, nggak usah giveaway. Ya. Kalau sudah terlanjur pinjam bank buat modal usaha gimana solusinya Mas? Ya nanti kalau punya uang dilunasi dan jangan pinjam lagi. Pilihlah usaha yang marginnya agak tebal dikit, ya marginnya agak gede dikit, supaya apa? Supaya Anda bisa memutar keuntungan Anda. Seringkali orang minjem modal untuk usaha itu karena keuntungannya itu nggak bisa diputar lagi. Gitu, tidak bisa untuk diputar lagi. Tapi kalau keuntungannya bisa diputar lagi, Anda nggak butuh modal dari perbankan. Baik, sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di live streaming saya. Ya nih. Oh ya itu ya. Tak jawab satu lagi ya, tips sedekah supaya biar cepat dapat mobil. Teman-teman sekalian yang bersedekah, jangan berharap apapun kecuali ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau sedekah itu tidak usah ngarep-ngarep apa-apa, wes ikhlas saja, ikhlas ya ikhlas, 100% ikhlas wes. Tidak dibalas tidak apa-apa gitu. Itulah sedekah gitu ya. Jadi kalau kita terlalu berharap, ya itu kalau latihan sedekah masih berharap tidak apa-apa, tapi kalau sudah 1, 2, 3 kali sedekah ya kalau bisa tidak usah berharap apapun. Sedekah ya sedekah, nggak usah orang tahu, nggak usah berharap apapun. Dipuji juga nggak berharap ya, dapat balasan rezeki yang melimpah juga nggak berharap gitu wes. Diterima aja sedekahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah bagus sekali gitu ya, sudah alhamdulillah. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmu yang saya bagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda sekeluarga, untuk relasi-relasi Anda, untuk teman bisnis Anda, untuk saudara-saudara Anda, untuk teman-teman yang nonton karena Anda membagikan, karena setiap Anda membagikan ada orang yang nonton, kalau bermanfaat untuk mereka, Anda juga dapat pahalanya. Insya Allah seperti itu ya. Dan seperti biasa, saya doakan Anda semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.